pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin berbagi sesuatu ya tentang sampah ya. Saudara, tahun lalu Perancis itu melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Ya. Mereka kewalahan di dalam mengelola sampah ini. Karena itu tidak mudah terurai. Plastik itu tidak mudah terurai. Ya. Kalau kita pakai sedotan plastik itu yang tipis ya, itu baru terurai setelah 20 tahun. Sedangkan gelas plastik itu terurai setelah 50 tahun. Kalau kita sempat ke Korea, ya, kalau kita makan di restoran, itu kita pasti dikasihnya sumpitnya pakai yang logam. Dan pemerintah secara resmi melarang penggunaan sumpit yang sekali pakai, baik itu dari kayu ataupun dari plastik, saudara. Supaya apa? Supaya bisa dicuci ulang dan dipakai lagi. Sedangkan kalau yang sekali pakai itu menjadikan limbah sampah yang susah diolah. Teman-teman, semakin maju teknologi, kadang ada sisi negatifnya. Ya, bandingkan dengan zaman dulu sebelum banyak plastik itu orang memakai buat makan dan minum itu seringkali pakai daun pisang. Ya, kalau teman-teman ke Semarang, kalau makan nasi ayam, ya, itu alasnya masih pakai daun. Ya, kalau dulu semuanya kayak piringnya gitu pakai daun, namanya pincuk. Ya, tapi buat makannya pakai daun pisang juga, namanya suru. Ya, semuanya pakai daun pisang zaman dulu. Teman-teman, bahan-bahan alami ini lebih mudah terurai. Tetapi bahan-bahan bikinan itu susah terurai, sehingga perlu proses yang susah. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Banyak sampah yang kita miliki. Dan maaf, banyak yang tidak mudah terurai di dalam hati kita. Yang paling ngeri ini banyak sampah yang ada di dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Matius 15 ayat 19 dan 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Saudara, dari hati timbul pikiran jahat. Ini seperti sampah di dalam diri kita. Ini yang harus dibereskan, kalau tidak berbahaya. Saya mau angkat satu contoh, saudara. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah muka kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Teman-teman, menurut pemikiran Kain, Tuhan pilih kasih, lebih sayang kepada adiknya, sehingga timbul pikiran yang jahat. Saudara ingat, Tuhan sudah mengingatkan, ini bisa sangat menggoda. Kita juga sering mengalami, ya. Kadang kita pengen sesuatu, rasanya harus dapat, at any cost. Kita sering melihat juga anak kecil ada di toko mainan. Dia pengen sesuatu. Sampai nangis-nangis minta dibeliin. Tidak peduli orang tuanya punya uang atau tidak. Pokoknya harus dapat. Saudara, hal-hal seperti inilah Tuhan juga sudah memperingatkan. Engkau harus berkuasa atasnya. Jangan sampai engkau runtuh. Engkau harus berkuasa atasnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat selanjutnya Kain. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia.
Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Saudara, kita lihat akhir-akhirnya runtuh Kain ini. Dia tidak berkuasa. Pikirannya sudah dikuasai oleh sampah yang semakin menggoda dia. Bahkan dia berani berargumen dengan Tuhan sehingga malah menuai kutuk. Teman-teman, saat Natal kemarin tema kita Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saya rindu supaya tema ini bisa kita aplikasikan di tahun ini. Matius 2 ayat 11, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Saudara, kalau tadi contoh Kain di perjanjian lama, di perjanjian baru, itu sama saudara, di kitab Matius. Kita baca ayat-ayat ini, kita tahu Herodes hatinya langsung timbul pikiran jahat. Jangan-jangan nanti anak itu jadi raja dan membunuh aku. Jadi daripada aku dibunuh, lebih baik aku bunuh dulu anak itu. Sehingga dia perintahkan anak laki-laki di bawah 2 tahun itu dibantai semua. Saudara, mungkin juga dari dalam hatinya sudah berniat mau membunuh orang Majus itu. Sehingga Tuhan perlu mengingatkan mereka untuk tidak kembali ke Herodes. Teman-teman, menurut penelusuran di Google ya saudara, Herodes ini disebut Herodes Agung. Dia meninggal hanya beberapa saat setelah Yesus itu dilahirkan. Kemudian dia digantikan oleh anaknya yang disebut Herodes Agripa Agung. Ya. Saudara bisa ketemu dengan anaknya ini di Kisah Para Rasul 12. Dia yang memerintahkan membunuh murid Yesus, Yakobus, dan yang menahan Petrus. Tapi anak ini sama dengan ayahnya, saudara. Di dalam Kisah 12 ayat 23 dikatakan, "Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing." Saudara, maksud saya, memasuki tahun 2023 ini, mari kita song-song dengan hati yang baru dan sikap yang baru. Ambil jalan lain supaya tema Natal yang tahun lalu itu menjadi sesuatu yang bicara dan teraplikasi dalam tahun 2023 ini. New Year, New You. Tahunnya baru, kitanya juga menjadi baru. Dan untuk itu, saudara, supaya kita bisa menghindari semua sampah-sampah dalam diri kita. Yang nomor 1, kita harus menyadari. Saudara, Kain sudah diingatkan. Tapi sayang, dia tidak sampai kepada satu kesadaran bahwa itu salah. Sehingga dia tetap menjalaninya. Demikian juga Herodes. Anaknya juga sama. Tidak mau menyadari. Sehingga mati ditampar malaikat Tuhan. Saudara, maaf, kita juga seringkali sudah diingatkan. Baik melalui khotbah, melalui doa pagi, melalui pembacaan Alkitab, bahkan dalam kehidupan sehari-hari melihat pertolongan Tuhan dan lain-lain. Tapi seringkali pula kita masih belum mau meninggalkan kekeliruan kita. Karena kita seringkali merasa benar sendiri. Memang aku seperti ini, tidak mau untuk berubah. Saudara,
Saya mau bagikan pada pagi hari ini, New Year, New You. Kita harus mau berubah menjadi lebih baik di tahun 2023 ini. Yakobus 4 ayat 6-9. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan saudara. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara, poin yang pertama adalah ayo sadari dulu. Supaya timbul pengertian, kita harus mengambil jalan yang benar. Jangan yang salah dijalani terus. Kompas tanggal 31 Desember kemarin 2022 memuat satu artikel, saudara. Dia menulis begini. Menutup tahun 2022 dengan kesadaran. Ya, saudara bisa periksa itu di Kompas tanggal 31 Desember. Tapi pagi hari ini saya mau melanjutkan. Ya. Mari awali tahun 2023 ini dengan kesadaran. Kalau yang 2022 sudahlah, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tapi 2023 ini mari kita mulai dengan kesadaran. Kesadaran tentang apa? Tentang Tuhan itu yang tidak terbatas. Kita yang terbatas. Pemikiran kita yang seringkali salah. Pemikiran Tuhan yang tidak pernah salah. Yang kedua, saudara, kita perlu mensiasati kehidupan ini. Bukan cuma menyadari, tapi kita juga harus mensiasati. Jangan malah memfasilitasi, malah cari kesempatan. Ya, seperti Kain tadi kan malah akhirnya memfasilitasi dan mencari kesempatan mengajak adiknya Habel ke sawah dan kemudian dia membunuh. Saya membacakan beberapa ayat, saudara, Efesus 4 ayat 17-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, kutegaskan katanya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Saudara kita yang mau belajar mengenal Kristus, jangan seperti tadi yang dikatakan di dalam ayat di atas. Tapi sebaliknya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan saudara. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus mengalami pembaruan di tahun ini, saudara. Dan mengenakan manusia baru. Kita harus mau memakai. Kita harus menanggalkan yang lama dan mau memakai yang baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kenakan manusia baru itu. Jangan berkubang terus dengan yang lama. Seperti kalau kita lihat TV, saudara, kita harus berani mengganti channel TV kita. Kalau memang itu tidak berkenan. Natal kemarin dengan jelas, pulang melalui jalan lain. Ya, ayo di tahun 2023 ini,
jangan kalah lagi. Ya. Kita harus berkuasa atasnya dan jadi manusia baru di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara, kita bukan hanya perlu menyadari dan perlu menyiasati, tapi yang ketiga, kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, semua orang pernah terhimpit. Siapapun juga engkau. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau enggak. Pernah merasa terhimpit. Tapi justru dalam kesesakan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Ingat saudara, Tuhan lebih besar dari kelemahan kita. Justru dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Saudara, saya pernah pada waktu ke Israel itu pulangnya lewat Mesir, saudara. Dan di sana ada satu gereja yang luar biasa di Mesir yang kita kunjungi. Namanya Gereja Sampah. Karena untuk ke sana itu melewati jalan-jalan pasar, jalan-jalan kecil, jalan-jalan pasar yang banyak sampahnya. Dan di antara sampah-sampah itu, ternyata ada gereja besar di sana yang tetap berdiri dan mempesona. Karena bukan dibangun seperti biasa dengan bangunan, tapi dia justru di dalam gua. Dan yang mempesona lagi itu, saudara, karena mujizat Tuhan. Dikatakan sekitar abad ke-10, itu ada perdebatan antara Khalifah dengan Paus Abraham. Paus Abraham ini waktu itu Kristen Ortodoks. Supaya membuktikan apa yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 20. Iman yang memindahkan gunung. Paus Abraham diminta supaya membuktikan ayat yang berkata iman yang memindahkan gunung itu. Sehingga Paus Abraham ini mengajak hamba-hamba Tuhan yang lain berdoa bersama. Karena Khalifah ini meminta mereka membuktikan untuk memindahkan gunung Mukatam. Kalau tidak akan dibasmi, saudara. Dan di tengah segala kegelisahannya, saat Paus tertidur, dia seakan didatangi Bunda Maria, yang meminta dia untuk menemui seorang pemuda saleh, yang katanya membawa kendi di pundaknya. Singkat kata, Paus mencari dan bertemu dengan sosok yang dimaksud. Ternyata pemuda itu adalah Simon, si penyamak kulit, atau Simon the Tanner. Simon yang masih kebingungan ini diajak berdoa di dekat Gunung Mutakam itu, di mana sudah berkumpul hamba-hamba Tuhan, dan mereka berdoa di sana. Dan mujizat Tuhan terjadi. Gunung itu berpindah sejauh kira-kira 3 kilometer, saudara. Sehingga mereka selamat, dan bahkan khalifahnya pun menjadi percaya dan menjadi penganut Kristen Ortodoks. Anehnya, saudara, Simon ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dicari sama banyak orang. Simon itu menghilang. Saudara, mungkin itu malaikat Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya gereja itu dinamakan Gereja Simon the Tanner. Saudara, esensinya adalah justru di tengah himpitan Tuhan membuat sebuah jalan terobosan. Dulunya seakan petaka, tapi sekarang Gereja Sampah ini menjadi destinasi wisata religi yang sungguh menjadi berkat dan menyadarkan banyak orang
bahwa Tuhan itu masih hadir. Dia masih berkuasa atas alam semesta ini. Kalau saudara pernah ke sana, saudara akan kagum dengan gereja itu. Luar biasa. Mari di tahun 2023 ini, kita semua semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan masih mendengar doa. Tuhan masih menyertai kita semua. Amin.